إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ibu-ibu Majelis Taklim Ikatan Keluarga Madura Kabupaten Jayapura yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keselamatan, perlindungan di dunia akhirat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkahnya setan. Karena langkah-langkahnya setan itu mendorong kalian semua dalam perbuatan keji dan yang munkar. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini adalah sudah nyata, setan ini benar-benar sudah nyata menjadi musuh yang nyata buat kita semua. Iblis ini yang pertama sekali menggoda adalah kepada moyang kita, nenek moyang kita sendiri, Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, iblis ini sesungguhnya orang hebat, luar biasa, makhluk yang hebat. Pernah di dalam surga sebelum terciptanya Adam itu sudah 100.000 tahun. 100.000 tahun ada di dalam surga. Dia ini terkenal orang orang zahid, orang zuhud, orang alim, orang yang istimewa, orang yang cerdas. Ini iblis. Tetapi kemudian karena faktor kesombongannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat dan makhluk-makhluk jin iblis untuk memberi penghormatan kepada Nabiullah Adam. Ini iblis tidak mau, merasa bahwa dirinya adalah lebih senior, lebih hebat daripada Adam yang baru diciptakan. Maka oleh karena itu penyakit yang pertama kali, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, penyakit yang pertama kali yang menghancurkan makhluknya Allah, iblis, itu adalah al-kibr atau sombong. Jadi inilah yang menyebabkan makhluknya Allah, hadirin, karena kesombongannya kepada Allah tidak mau beri penghormatan, maka iblis beserta seluruh keturunannya dinas ahli neraka semua. Maka oleh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ini penyakit yang utama. Kenapa ini sampai seperti ini? Kenapa menjadi seperti ini? Sebab iblis itu merasa benar sendiri, tidak patuh sama Allah. Inilah yang menyebabkan iblis itu beserta seluruh keturunannya masuk neraka. Maka oleh karena itu, kalau dosa karena sombong, ini sangat susah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau karena orang itu melakukan maksiat karena syahwat, itu masih ada harapan untuk dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam setelah itu, iblis ini berjanji di hadapan Allah, berjanji di dalam Al-Quran dinaskan wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Demi keagunganmu ya Allah, akan aku sesatkan semua keturunan manusia, keturunan Adam, akan aku sesatkan mereka semua masuk neraka. Targetnya berapa? Per 1.000 orang 999 harus masuk neraka. Ini janjinya iblis, sumpahnya iblis, atau kita ini istilahnya ditarget oleh iblis, per 1.000 orang 999 harus masuk neraka. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Di antara penyakit yang paling utama kepada manusia itu, jangan sampai kita ini sombong atas kepada Allah. Jangan sampai kita ini angkuh, kiber kepada Allah. So dengan kesombongan ini bisa menyebabkan kehancuran diri dan keturunan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabiullah Adam alaihissalam ini kan
digoda, kemudian diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah karena adalah dorongan syahwat. Karena syahwat. Syahwatnya Adam itu kan karena begini. Jangan kau mendekati itu buah koldi. Nah ini iblis menggoda. Makan saja, ngicipi saja, tidak usah makan, ngicipi saja. Maka karena kalau kamu ngicipi, kamu beserta seluruh keturunan kamu bisa abadi di dalam surga. Ini Nabi Adam tapi tidak mempan. Iblis menggoda itu tidak mempan. Maka menggoda istrinya. Menggoda istrinya, Siti Hawa, icipi saja, ngambil sedikit saja. Supaya kamu dan keturunan kamu bisa kekal di dalam di dalam surga. Daripada kau punya keturunan nanti susah. Hidup di dunia harus cari cari rezeki, pontang-panting ke sana kemari. Biar kamu enak aja terus di surga. Keturunan kamu enak di dalam surga. Ini katanya Siti Hawa, oh iya ya, ini termakan. Biasanya iblis itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau menggoda laki-laki itu punya karakter biasanya prinsipnya lebih kuat. Tapi kebanyakan itu kalau laki-laki kalau sudah yang ngomong istrinya, perempuannya, itu biasanya KO. Ya benar. Ya kalau sudah ngomong istrinya yang ngomong, repot sudah kalah sama istri. Nah, Nabi Allah Adam juga begitu. Nabi Adam digoda tidak mempan, tapi digoda sama iblis lewat Siti Hawa, maka akhirnya mempan. Oh ya sudah, ngambil sedikit saja. Begitu ngambil sedikit, semua Adam sama Siti Hawa diturunkan ke muka bumi. Dan kemudian punya keturunan yang berikutnya Qabil, Habil. Jadi keturunan Adam itu caranya gini, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, wakil keturunannya sampai 100, 200, sampai 500 pasang. Jadi Nabi Adam itu punya keturunan sampai wakil dalam kitab itu diterangkan sampai 200-an, 200, ada yang mengatakan sampai 500 pasang. Caranya syariatnya Nabi Adam itu setiap lahir itu sepasang-sepasang, laki perempuan. Nah, Qabil yang pertama punya pasangan, yang kedua Habil punya pasangan perempuan. Nah, supaya dinikahkan bagaimana? Pasangannya Habil dinikahkan sama Qabil, pasangannya Qabil yang perempuan dinikahkan sama Habil. Habilnya siap, Habilnya oke, saya sam'an wa ta'atan, apa yang disyariatkan oleh agama, perintahkan oleh Allah. Si Qabil tidak terima, katanya dia punya perasaan pasangan saya lebih cakep, gitu loh ya, lebih cakep. Maka kemudian karena dia iri hati, maka kemudian dia bunuh saja kau punya pasangan itu. Maka akhirnya membunuh. Pembunuhan pertama, dosa pertama itu adalah karena hasad, karena iri hati. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, penyakit ini yang paling bahaya untuk kita. Kalau sudah terkena penyakit kiber, penyakit sombong, yang kedua penyakit hasad, iri hati. Ini yang menjerumuskan orang yang masuk neraka. Ini adalah di sini yang menyebabkan orang dilaknat oleh Allah karena kiber dan karena hasad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersikaplah kita di muka bumi ini bersifat zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis Nabi, bersifat zuhudlah kamu di muka bumi ini, maka kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Abdullah bin Umar, waqala Mujahid. Waqala Mujahid qala li Abdullah bin Umar. Mujahid mengatakan, Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, beliau menasihati kepada beliau dan untuk kita semuanya, idza asbahta fala tuhaddis bil masa. Hai kamu Mujahid, kalau kamu pagi janganlah engkau terlalu memplanning, kalau kamu terlalu memikirkan bagaimana waktu sore nanti. Begitu juga kalau kamu waktu sore, janganlah kamu terlalu memplanning waktu paginya kamu bagaimana. Wa idza fala tuhaddis bis sabah wa khudh min hayatika qabla mautika. Maka ambillah, peganglah dengan sungguh-sungguh, pergunakanlah waktu kamu yang sungguh-sungguh, kesempatan kamu yang sungguh-sungguh, kamu waktu hidup itu sebelum kamu mati. Wasihhataka qabla saqamik, dan persiapkanlah dan bersungguh-sungguhlah beramal yang soleh, beramal yang sebanyak-banyaknya ketika kamu sudah masih sehat, sebelum kamu sakit. Jadi jangan kita mau mengharapkan itu kalau kita sudah mati kemudian mau beramal soleh.
tidak bisa lagi. Kalau kamu sudah sakit, sakitnya apalagi sudah parah, kamu tidak bisa ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau kamu sakit baru sadar. Nah ini jangan-jangan seperti itu. Wasihata qabla sabab fa innaka la tadri masbuka ghad. Karena kamu tidak tahu apa nama kamu besok hari. Ibu, paham apa tidak maksudnya? Karena kamu tidak tahu apa nama kamu besok. Kalau sekarang masih dinamakan manusia, betul? Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekarang masih dikatakan manusia, apalagi punya titel ibu, hajah, doktor Andes, DRS, segala macamnya, doktor, profesor. Sekarang itu kalau orang hidup titelnya banyak, betul? Kalau kita masih hidup titelnya banyak. Tapi kalau kamu mati, Masya Allah, ya apa nama kamu besok? Tinggal mayat. Ya. Nama kamu sekarang ibu hajah, segala macam profesor, doktorat, dan sebagainya. Kalau kita masih hidup perlu dengan titel-titel itu. Kalau kita diundang tidak pakai titel-titel itu kadang-kadang kita tersinggung. Saya sekolah kan mahal, kenapa titel saya tidak digunakan? Betul apa betul? Tapi kalau mati, nama kamu tinggal satu nama, mayat. Ya, betul apa enggak, Ibu? Kalau sudah mati namanya beda dengan ayam, Ibu. Beda dengan ayam itu kalau masih hidup namanya ayam saja. Tapi kalau sudah mati namanya banyak. Sate ayam, opor ayam, Kentucky, macam-macam namanya. Ya. Berarti kira-kira apa itu lebih berharga ayam ibu-ibu kita ini kalau dengan ayam. Ayam itu namanya bisa macam-macam kalau mati. Tapi kalau hidup namanya satu ayam. Tapi kalau manusia itu kalau hidup maunya titel segala macam. Kalau sudah mati mayat, jenazah, almarhum. Ya, betul apa betul? Maka ini yang perlu kita perhatikan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kita ini, bagaimana kita mati kita ini bisa husnul khotimah apa enggak? Mati kita itu bisa husnul khotimah apa enggak? Bisa ucapkan la ilaha illallah apa tidak? Sebab la ilaha illallah kita ucapkan, bisa kita ucapkan waktu mati itu proses hidup kita. Kalau hidup kita sering kita zikir la ilaha illallah, maka insya Allah kita mati kita dalam keadaan la ilaha. Tapi kalau kita hidup kita senantiasa main tiktokan, kok jangan-jangan mau mati. Ya guys, mau mati guys. Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang ini kan guys terus, masa guys? Ada Allah. Betul? Allah ya Rabbi subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kota Basrah, pernah suatu ketika hadirin, di kota Basrah ada seseorang yang meninggal dunia. Orang ini terkenal ahli maksiat, luar biasa ahli maksiat. Dia itu begitu meninggal, ahli maksiatnya apa? Setiap hari, mulai pagi sampai malam, dia itu nongkrongnya di tempat orang mabuk-mabuk. Dia nongkrongnya di tempat mabuk-mabuk itu terus. Sehari semalam. Begitu dia meninggal dunia, semua masyarakat tidak ada yang datang. Akhirnya istrinya bingung. Makanya istrinya bingung mencari orang yang dibayar. Dibayar, tolonglah saya digalikan kuburan untuk suami saya. Maka akhirnya orang itu semacam kuli dibayar untuk menggali kuburan. Ini benar-benar nyata dan di dalam kitab kami ini benar-benar kejadian nyata. Begitu akhirnya dua orang menggalikan kubur dibayar, terus suruh memandikan dua orang memandikan jenazah suaminya dan dipikul dua orang juga sama istrinya. Orang yang datang ke rumahnya tidak ada, di musola tidak ada yang mensolati, semua masyarakat tidak ada yang mau hadir. Maka akhirnya istri dan kedua kulinya tadi itu mengantarkan jenazah kubur. Sampai di kubur rupanya ada seorang waliullah terkenal masyhur, seorang zahid, orang ahli zuhud dengan santrinya sudah menunggu di pinggir kuburan. Rupanya di dekat kuburan itu ada bukit yang cukup tinggi, di situ tempatnya seorang waliullah yang terus menerus ibadah di jalan Allah SWT. Dengan beberapa santri itu nunggu di situ. Ibu tolong berhenti di sini, saya tak sholati dulu. Herannya luar biasa ibu tadi dan masyarakat yang melihat dari jarak jauh juga heran. Ini ulama jarang turun. Ulama ini jarang turun karena beliau terkenal orang yang ahli ma'rifat, masyaf luar biasa. Maka kemudian dia mensolati. Begitu mensolati, masyarakat yang dari jauh-jauh kemudian datang karena kelihatan ada seorang ulama tadi. Maka merapatlah mereka semua ke tempat jenazah orang tadi dan mensolati. Begitu mensolati orang-orang, ada apa ya?
ulama ini kenapa sampai turun gunung ya? Kenapa orang ini, ulama ini sampai turun gunung dan mensolati orang ini? Maka akhirnya sudah apa itu diantarkan, dikuburkan, dipimpin oleh seorang ulama tadi. Sampai begitu sudah selesai, seorang ulama tadi bertanya, "Ibu, saya mau tanya sama ibu, suami ibu kerjaannya apa?" "Wahai Syekh, suami saya memang sebagaimana mereka saksikan masyarakat di sini, suami saya setiap hari nongkrongnya di tempat mabuk. Kerjaannya hanya itu saja, tempat maksiat itu saja." Mungkin saya ingin bertanya, wahai ibu, mungkin barangkali dia punya simpanan amal, punya simpanan amal kebaikan yang mungkin barangkali ada catatan amal untuk suaminya itu. Barangkali coba dilihat, barangkali coba diperhatikan, mungkin ada ibu. "Oh Syekh, saya mau bertanya, saya berterima kasih, saya mau tanya wahai Syekh, kenapa sampai saya bertanya sampai seperti ini?" "Wahai ibu, sesungguhnya saya ada ilham, saya diberitahukan secara ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, saya disuruh mensolati jenazah ibu, bahwa jenazah ibu sudah maghfur, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya ingin bertanya, apa amalnya suaminya ibu? Padahal sementara semua orang menyaksikan bahwa suaminya ibu adalah ahli maksiat." Jangan-jangan barangkali ini saya mau menceritakan, suami saya itu setiap hari, setiap malam asal pulang dari tempat tempat mabuk-mabuknya itu, dia mandi bersih dan kemudian mengganti bajunya, dia menangis di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia menangis. Di manakah jurang-jurang nerakamu yang ingin kau isi dengan pendosa ini, ya Allah, ya Allah. Dia menangis seperti itu, minta di mana tempat, bukan di mana tempat surga. Di manakah jurang-jurang nerakamu yang ingin kau penuhi dengan pendosa ini, ya Allah. Maka ini yang pertama, dia menangis di hadapan Allah. Yang kedua, begitu sholat subuh, dia ikut berjamaah sholat subuh. Jadi yang saya tahu, dia itu sholatnya hanya subuh saja, wahai. Yang ketiga, dia itu selalu saja menyisihkan hidupnya dirinya tidak pernah senantiasa membantu anak yatim. Jadi anak yatim 1, 2, 3 selalu ditanggung. Pokoknya kebutuhannya per bulan berapa ditanggung. Makanya pendidikannya ditanggung sama dia. Maka kata saya, 3 ini yang menurut saya mungkin catatan amal buat suami saya. Cukup ibu, itulah catatan amal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Nabi, barang siapa orang yang menangis karena takut di hadapan Allah, barang siapa mengakui dosanya dan menangis di hadapan Allah, maka air mata, kalau yang keluar dari air mata itu, maka matanya sekali-kali tidak akan dibakar oleh api neraka. Kalau matanya tidak dibakar, masa tubuhnya dibakar. Begitu di dalam hadis Nabi. Begitu juga kalau tetesan air mata menimpa badannya, maka badan itu sekali-kali tidak akan dibakar oleh api neraka. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama jangan sombong. Kalau kita melakukan dosa, ngaku saja. Karena kalau kita menghalalkan sesuatu perkara yang haram, menghalalkan perkara itu hukumnya berat, hukumnya murtad. Ya, maka oleh karena itu kita mengaku saja. Nabi-nabi juga beristighfar. Rasulullah istighfar. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kita upayakan sering nangis, kalau bisa dinangis-nangisin. Karena tangisan itu, tetesan air mata itu bisa memadamkan kobaran api neraka. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.